warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ajiji. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, NIM 33321700011. Di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester medan elektromagnetik yang terdiri dari 4 buah soal. Ini jawabannya. Nanti saya akan bahas melalui komputer saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan memulai pembahasan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah medan elektromagnetik yang terdiri dari 4 buah soal. Sebelumnya, saya akan menyampaikan visi program studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Visi program studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Selanjutnya, peraturan untuk mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah medan elektromagnetik. Jadi, untuk setiap soal dalam kurung A, B, C merupakan 3 digit terakhir NPM atau NIM setiap mahasiswa. Jika 0, maka diganti 1. Kebetulan, NIM saya yaitu 33321700011. Maka 3 digit terakhir NPM saya yaitu 011. Karena ada 0, maka diganti 1. Jadi 111. Soal yang pertama, diketahui muatan listrik berikut. Q A sama dengan 30 mikrocoulomb di titik A sama dengan BX kuadrat AX ditambah 7Y kuadrat AY ditambah ZAZ. Distribusi muatan garis ρL sama dengan 12X kuadrat mikrocoulomb per meter di sepanjang garis X antara 0 sampai 5 meter. Tentukan A. Potensial listrik di titik P, X, Y, Z sama dengan ABC. B. Densitas flux listrik pada titik P. C. Total usaha yang diperlukan untuk memindahkan seluruh muatan ke titik P. Jawaban dari soal nomor 1. Jawaban soal nomor 1 ya. Soalnya kan diketahui Q A sama dengan 30 mikrocoulomb sama dengan 3,10 pangkat min 5 coulomb. Sama aja ya. Terus di titik A, BX kuadrat AX ditambah 7Y kuadrat AY ditambah ZAZ. Distribusi muatan garisnya 12X kuadrat mikrocoulomb per meter di sepanjang garis 0X lebih kecil dari 5, jadi 0 sampai 5. Ditanya V di titik P, D di titik P, dan W total. Jawab. Jadi pertama itu mencari titik ya. Jadi pertama itu kan titik P. RP X Y Z 111 ini dari NIM. Tadi kan di soal ketentuannya ada ya NIM 111. Jadi AX tambah Y tambah Z. Ini RA di soal BX kuadrat AX ditambah 7Y kuadrat AY ditambah ZAZ. Jadinya AX ditambah 7AY AZ. Terus R jadi RP dikurangi RA. Nah ini hasilnya minus 6AY. Magnitud R-nya itu 6. Nah ini untuk mencari V di titik P. Q, rumusnya itu Q sama dengan VR sama dengan Q per 4Pi epsilon R pangkat 2. Ini rumusnya ada di buku. Saya pakai buku elektromagnetik karya William Hyde edisi kelima. Ini ada rumusnya. Nah terus dimasukin nilainya
dan hasilnya 7,5 kilovolt. Untuk nomor 1 bagian A. Nah, selanjutnya ke yang bagian B. Nah, di bagian B kan tadi nyari D, densitas pada titik P. Jadi rumus D itu D sama dengan epsilon 0. Nah, epsilon 0 itu rho L dibagi 2pi epsilon 0 rho dikali A rho, vektor A rho. Nah, E itu kan rumusnya ini ya. Ini rumusnya ini. Nah, jadi kita pisah biar gampang. Q-nya kita cari Q-nya dulu. Sama dengan integral L rho L dl. Jadi garis batasnya itu kita pakai 0 sampai 5. Kan tadi ada di soal 0 sampai 5. Itu buat garis batas. Jadi dl-nya itu kan dx ax ditambah dy ay ditambah dz az. Ini ada di buku. Ini ketentuan. Karena dia garis ya. Nah, terus tinggal dikalikan saja. Ini 12x kuadrat minus 6 dx dikali dengan dx dikali dy ay dikali dz az. Nah, itu hasilnya 6,2 10 min 4 kolom. Nah, untuk mencari E-nya tadi kan R ya dipisahin ya. Nah, sekarang tinggal nyari D-nya. D-nya itu epsilon 0 E-nya kan ini nih E. Ini nilai E. Nah, ini nilai E. Terus dimasukin perhitungan matematisnya sama aja. Hasilnya minus 1,37 AY mikrokolom per meter kuadrat. Selanjutnya ke nomor C, bagian C. Tadi kan ditanya usaha atau W. Jadi W itu rumusnya minus Q integral awal akhir E dikali dl. E dikali dl itu kan tadi udah ya dicari di awal. Jadi gampang, tinggal masukin E-nya segini. Ini kan E nih, ini nilai E. Ini dl. Terus batas atasnya itu kita pakai ini NIM sama ini dari soal 171 itu soal yang titik A. Sebenarnya perhitungannya sama, jadi tinggal dikali, diintegralkan terhadap X, terhadap Y, terhadap Z. Selanjutnya nomor 2, soalnya yaitu dua material dielektrik pada daerah 1 dalam kurung ρ lebih kecil sama dengan 4 cm dan daerah 2 ρ lebih besar sama dengan 4 cm memiliki konstanta dielektrik masing-masing 3,5 dan 1,5. Apabila D2 sama dengan rho Z cos psi A rho ditambah rho Z cos psi A psi ditambah rho AZ nanokolom per meter kuadrat, tentukan A, E1 dan D1 di titik M dalam kurung rho psi Z sama dengan dalam kurung B 45 derajat C. Soal B yaitu polarisasi P2 di titik M dan yang C densitas energi di setiap daerah material dielektrik. Selanjutnya pembahasan. Ini soal yang kedua. Tadi kan diketahui ya, daerah dielektrik minus 1. Ini daerah dielektrik min 1 rho lebih kecil sama dengan 4 epsilon R sama dengan 3,5 terus tentuannya dielektrik ya konstanta dielektriknya 3,5 dan ini
Untuk daerah 2 konstanta dielektriknya 1,5. Rho lebih besar sama dengan 4. Nah, langsung ya ditanya. Sebelumnya untuk D2 itu di sini diketahui D2 nilainya rho Z cos psi A rho ditambah rho Z cos psi A psi ditambah rho AZ nano kolom per meter kuadrat. Ditanya A, E1 dan D1 di titik M rho psi Z sama dengan 145 derajat C, ini dari NIM saya. Terus yang kedua itu yang B itu P2 di titik M, dan yang C itu densitas energi di setiap daerah material dielektrik. Nah, ini yang A. Nah, sebelumnya itu untuk untuk mencari E1 dan D1, di sini ada ET1 sama dengan ET2. Ini ada di rumus ya, di buku. Ada di bab 5 atau 4 gitu. Nah, jadi ET1 itu kan DT1 per E1 atau epsilon 1 atau daerah di sini konstanta di daerah 1. Terus DT2 per epsilon 2. Nah, jadi kan DT1 sama dengan epsilon 1 per epsilon 2 dikali DT2. Nah, DT2-nya itu nilainya rho Z cos psi A rho ditambah rho Z cos psi A psi. Kenapa? Karena nilai DT2 itu nanti ada lagi di rumus. Soalnya si nilai rho itu ada di sini. Jadi menjadi batas dia. Si rho. Jadi sini kan tadi di soalnya itu untuk vektor AZ dia ada rho. Jadi dia nggak ditulis. Terus DT1 sama dengan 2,33 rho Z cos psi A rho ditambah 2,33 rho Z cos psi A psi nano kolom per meter. Nah, terus mencari DN1 dikurangi DN2 sama dengan rho. Nah, ini yang tadi saya bilang rho. Karena ininya sama, rho-nya 4, ini 4 jadi 0. DN1 sama dengan DN2, AN sama dengan AX, sehingga DX1 sama dengan DX2. Lanjut. Nah, ini D1 sama dengan 2,33 cos AC A rho ditambah 2,33 rho Z cos psi AC ditambah rho AZ nano kolom per meter kuadrat. Nah, tadi kita udah nyari ya rumus D1. Nah, rumus D1 itu ini epsilon 0, epsilon di daerahnya itu konstanta di daerah dia sama S1. Jadi D1 ini hasilnya D1. Nah, terus cari S1. Mencari S1 ini rumusnya. Nah, ini terus perhitungan matematisnya. Perhitungan matematis epsilonnya dibiarkan biar mempermudah nantinya. Langsung aja di titik M, jadi tinggal dimasukin nilai X, Y, Z nya sini, ketemu hasilnya, dan E1 juga ketemu. Selanjutnya yang B, mencari polarisasi di titik 2 P2 di titik M. Nah, ini P itu rumusnya XE, dia itu ada di buku ketetapan, suatu ketetapan.
sama kayak epsilon 0. Jadi dia sebenarnya udah ada nilainya. Terus E2. Nah, E2 nya kan tadi udah ya, udah nyari. Kita nyari E2 itu D2 per epsilon 0 per E di daerah dia. E2. Jadi tinggal dimasukin nilai-nilainya, terus masukin juga rho C Z M karena dari titik M. Ini hasilnya. XE 0,71 aro ditambah 0,71 APSI ditambah AZ nanocoulomb per meter kuadrat. Itu untuk yang B. Nah, sekarang yang C. Yang C kan mencari densitas energi setiap material. Nah, ini material 1, material 2. Ini rumusnya. Epsilon sama dengan epsilon di daerah D sama dikali epsilon 0. Ini hasilnya 3,5 epsilon 0. Nah, D1 sama dengan epsilon E1. Nah, ini epsilon 0-nya tinggal dicoret. Jadi hasilnya segini. 1,61 aro ditambah 1,61 APSI ditambah 1,601 AZ nanocoulomb per meter kuadrat. Nah, sedangkan untuk material 2 hasilnya 1,5 ρZ cosi aro ditambah 1,5 ρZ cosi AC ditambah 1,5 rho AZ. Itu jawaban untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Pada suatu daerah konduktor terdapat medan magnet H sama dengan YZ dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat AX dikurangi Y kuadrat XZ AY ditambah 4X kuadrat Y kuadrat AZ ampere per meter. Tentukan A densitas arus di titik P dalam kurung X, Y, Z sama dengan dalam kurung A, B, C. B. Arus yang melalui daerah X sama dengan min 1, 0 lebih kecil dari Y, Z lebih kecil dari 2. C. Densitas flux magnetik di titik P. Nah, ini soal nomor 3. Jawabannya kan diketahui medan magnet H sama dengan YZ dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat AX minus Y kuadrat XZ AY ditambah 4X kuadrat Y kuadrat AZ A per M. Ditanyanya densitas arus di titik P. Yang B, arus yang melalui daerah X sama dengan min 1, 0 lebih kecil dari Y, Z lebih kecil dari 2. Nah, terus yang C, densitas flux magnetik B di titik P. Ini untuk jawab nomor yang A, densitas J. Sini kan P-nya itu X, Y, Z 111 dari NIM saya. Persamaan Maxwell. Jadi kita butuh persamaan Maxwell. Ini ada ini, Carol dikali cross H kali H sama dengan itu J. Ini rumus matriks ya. Nanti kita nyari determinan. Nah, ini. Jadi kan untuk AX dia berarti ini hapus. Jadi sisa do per do Y dikali 4X kuadrat Y kuadrat. Nah, jadi ini sini dikurangi do Y kuadrat XZ per do Z. Kenapa bisa plus? Karena ini minus ketemu minus plus. Untuk AX. Untuk AY jadi do per do X dikali 4X kuadrat Y kuadrat dikurangi do per do Z dikali YZ dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat ini. Untuk AY. Nah, untuk AZ ini. Untuk AZ ini nilainya. Jadi tinggal
turunkan terhadap ini turunan parsial. Nah, jadi hasilnya itu untuk yang AX, BX kuadrat Y ditambah 4 kuadrat X Y kuadrat, maaf ini Y kuadrat X, AX ditambah 8X Y kuadrat minus dalam kurung X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 AY, dan untuk AZ nya min Y kuadrat Z min dalam kurung X kuadrat Z ditambah Y 3Y kuadrat Z AZ. Nah, terus untuk J di titik P, jadi tinggal dimasukin aja nilai X, Y, Z-nya. Dan ini ketemu hasilnya 9AX ditambah 6AY dikurangi 5AZ atau min 5AZ. Nah, untuk soal yang B. Ini soal yang B jawabannya. Tadi kan mencari arus ya. Nah, rumusnya itu integral ini bentuk dia karena dia garis. Nah, ini J kali ds 1 min 1 hingga 0 ini dapat dari dia, daerah dia. Nah, dia X sama dengan min 1. Nah, terus ini 0 sampai hingga 2 sampai hingga, karena dia tadi Y-nya itu lebih besar daripada 0. Jadi paling kecil 0. Ini dimasukin, ini integral. Terus di ini hingga. Nah, untuk C mikro 0 dikali H. Nah, H itu kan tadi ada di soal ya, dan mu 0 itu nilainya 4pi 10 pangkat min 7. Tinggal dimasukin aja sih. Ini dikali. Nah, terus nilainya hasilnya 2,512AX minus 1,256AY ditambah 5,024 mikroweber per meter kuadrat. Itu hasil nomor 3. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Sebuah loop circular dengan jari-jari 20A kuadrat B ditambah C cm berada pada bidang Z sama dengan 0 dalam medan magnet sama dengan 10 cos 377 T AZ mili-Weber per meter kuadrat. Tentukan tegangan induksi pada loop. Soal nomor 4. Ini soal yang terakhir, jawabannya itu diketahui loop circular dengan jari-jari 20 dalam kurung A kuadrat B ditambah C. Nah, ini nim saya pada bidang Z sama dengan 0, medan magnet sama dengan 10 cos 377 T AZ mili-Weber per meter kuadrat. Ditanya tegangan induksi pada loop. Nah, rumus IMF itu kan minus integral dB per dt ds. Nah, jari-jari sebelumnya itu kita mengetahui jari-jari. Ini jari-jarinya. Hasilnya 0,22 meter. Nanti ini kita bakal gunakan di batas atas ya. Bakal digunakan di batas atas. 0,22 ini. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka kita pisahkan dB per dt. Jadi kita turunkan dulu dB per dt atau B terhadap T. Ini kan, nah ini 10D cos 10 cos 377 T 10 min 3 pangkat min 3 per dt. Ini rumus turunan sih asalnya gitu. Jadi jika ada fx sama dengan cos u, misal u 377 T, jadi f aksen x sama dengan min sin u dikali u aksen. Nah, jadi makanya
hasilnya itu minus 377 sin 377 T. Ini hasilnya. Jadi tinggal dimasukin ke sini. Tinggal dimasukkan. Nah, ini dikali 10. Jadi 3,77 sin 377 T AZ. Ini udah milihnya udah masuk ke sini, udah dikalikan. Terus selanjutnya DS sama dengan rho dero diksi AZ. Nah, dilanjut. Ini lanjutannya. Nah, tadi kan udah mencari dB per dt dan ds-nya udah. Kayaknya tinggal diintegralkan. Nah, ini diintegralkan jadi terhadap psi terhadap rho. Nah, jadi ini yang pertama itu terhadap psi itu batasnya 0 sampai 2 pi. Nah, selanjutnya untuk rho 0 sampai 0,22. 3,77 sin 377 T rho dero dpsi. Nah, ini diintegralkan terhadap psi. Nah, jadi hasilnya psi. Jadi dimasukkan nilai psi-nya. Tadi kan 2V itu kan 3,14 ya. Jadi 6,28 dikurangi 0. Jadi hasilnya integral 0,22 rho sama dengan 0. Ini hasil sisa sekarang rho dero. Jadi kita tinggal integralkan terhadap rho. Nah, di sini ada rho. Jadi rho-nya sama dengan setengah rho kuadrat. Tinggal masukin. Ini hasilnya 0,572 sin 377 T volt. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.